Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Divan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang Pablon ID dan juga Garuda ID. Bagaimana cara mendapatkan Pablon ID dan juga Garuda ID? Lebih tepatnya seperti itu. Mengapa? Karena bagi teman-teman yang berprofesi sebagai dosen, baru-baru ini kita mendapatkan edaran bahwa akan ada update Sinta 3. Kalau kemarin Sinta 2, sekarang Sinta versi 3. Dan kita diminta untuk mencantumkan Pablon ID dan juga Garuda ID pada akun Sinta kita. Oke, kita cek dulu Sintanya. Nah, ini Sinta. Jika kita melihat Sinta, ini Sinta saya ya, Sinta 2 nih kan, masih Sinta 2. Kita lihat update profile. Nah, ada namanya Pablon ID dan ada namanya Garuda ID. Pablon ID dan Garuda ID ini diminta oleh Kemendikbud untuk diupdate. Jadi, bagi teman-teman dosen yang belum memiliki Pablon ID, yuk sekarang kita harus mendapatkan Pablon ID dan juga mendapatkan Garuda ID. Bagaimana caranya? Kita pertama ke Pablon ID dulu. Buka dulu pablons.com, lalu kita pilih register. Oke. Nah, untuk email address, biasakan disinkron dengan email yang kalian gunakan atau dosen-dosen gunakan di Sinta. Di Sinta itu waktu login menggunakan email yang mana? Nah, kalau bisa sih sama dengan di Pablon. Jadi sinkron antara email yang digunakan di Pablon ID dan juga email yang digunakan di Sinta. Oke, masukkan emailnya, passwordnya juga masukkan juga, kemudian di enter ulang lagi. Namanya siapa? Ini kita coba menggunakan akun asal aja ya. Contoh saja, password. Dalam membuat password di Pablon ID harus ada, ini dia nih, simbol-simbolnya. Entah itu underscore, pagar gitu kan, pagar. Terus apa lagi namanya? Persentase harus ada tuh. Saya pakai underscore lah, sayang kamu 02. Kita daftar. Oke, nggak usah disimpan. Kita lihat ke email. Karena login kita atau register kita masuk, nah ini dia nih, ke email yang sudah aktif. Kita aktif aja. Sudah aktif. Nah, ini dia. 02. Oke, kita pilih continue lagi, pilih get started, muncul dia di sini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah kita lihat dulu public profile yang kita punya. Ini dia. Public profile ini adalah isinya itu nanti berisi tentang jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang telah kamu publish di sini nih. Karena ini belum ada, ya kita harus import dulu jurnal-jurnal kita. Nah, yang di sini adalah researcher ID. Sedangkan Pablon ID yang mana? Nih, Pablon ID kita nih. Ya, yang adanya di sini nih, saya di atas ya. Nah, nih. 4219171. Ini adalah Pablon ID. Dan researcher ID-nya di sini. Nih, researcher ID. Bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan Pak Researcher ID? Ya, kita harus punya jurnalnya dulu. Jurnal di sini ada, lalu kemudian sudah ada jurnalnya, baru muncul di sini Researcher ID kita. Bagaimana cara mendapatkan jurnal yang sudah kita buat di Pablon ID? Nah, ini dia. Kita kembali ke menu Publication. Nah, di Publication ini kita akan mengimport publikasi kita dari mana saja. Nah, biasanya kalau kita menulis jurnal, biasanya kan ada ORCID ID. Oke? Nah, jika kamu punya ORCID ID, gunakan ORCID ID. Disinkron. Klik aja sinkron. Kalau kamu nggak punya ORCID ID, biasanya di jurnal ada DOI gitu ya. Nah, link DOI ini masukkan ke sini nih. Nah, link DOI ini masukkan ke sini. Contoh, misalkan, ini jurnal saya nih contohnya ya. Jurnal ini ada DOI-nya. DOI. Biasanya itu berbentuk link gitu. Nah, linknya itu yang akan kita import ke
Pablon ID. Nah, ini dia nih. Ini adalah doi. Nah, si doi. Oke. Kita copy si doi, kita pastekan di sini, kita enter, secara otomatis dia akan muncul import. Oke, tinggal di save publication. Karena ini akun sembarang, saya nggak akan upload ya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan doi yang kalian punya. Nah, nanti setelah semuanya diinput, jurnal-jurnal kita di doi ini, maka kita ke public profile lagi, dan researchers ID kita akan ada di sini. Tinggal nunggu. Kalau kita klik kan ini, dia ada informasi gini, claim your Web of Science Researchers ID. Ya, kita sudah klaim tadi dengan cara menggunakan doi. Ada banyak kan jurnal-jurnal kita yang tadi kita sudah add di sini. Begitu ya. Mudah bukan? Mudah banget. Untuk Pablon ID seperti itu, kita sudah punya ID-nya, yaitu ini nih, ada di public profile. Nih, nomor yang ini ya, 42191, kita copy, dipaste ke Sinta kita, update profile, lalu masukkan ke Pablon ID. Ini dia Pablon ID-nya. Sudah? Itu Pablon ID. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan Garuda ID? Untuk Garuda ID, kita tinggal buka dulu linknya, Garuda ID, garuda.ristek.brin.go.id. Lalu kita pilih Advanced Search. Kita pilih Authors. Nah, nama kamu siapa di sini? Contoh brand Givan lah ya. Kita search aja, ada nggak brand Givan? Ada nih, Givan Brian. Kenapa? Karena dalam menulis jurnal biasanya nama dibalik ya. Saya seringnya dibalik nama Givan Brian. Jadi ketemu di sini nih. Ketemunya di Garuda, di Garuda ini adalah Givan Brian. Nah, ini dia author ID Garuda saya. Nah, tinggal copy nih. Di copy, tinggal dipaste di Garuda ID. Setelah kita punya Pablon ID, Garuda ID, kita update profile. Gimana caranya biar dapat researcher ID? Ya tadi tinggal kita cek di Pablon ID kita sudah ada atau belum. Nih tadi ya, di sini nih. Ini adalah researcher ID. Nanti akan muncul di sini setelah kita mengupload semua jurnal-jurnal kita. Mudah bukan? Nah, untuk Garuda ID, biasanya kalau kita cari nama kita, misal Imelda Sari. Contoh nih nama teman saya nih. Advance. Lalu kita pilih di sini Imelda Sari. Nah, ini dia. Kalau kita search nama Imelda Sari, lalu ada banyak di sini Imelda Sari, Harahap Imelda Sari. Yang mana yang nama kamu yang sebenarnya? Ini Sari Imelda, Sari Imelda. Kita cek dulu namanya. Misal ini ya, kita klik dulu. Apakah ini adalah jurnal kita? Nih, jurnal Imelda Sari. Jika memang benar ini adalah jurnal Imelda Sari, kita back. Kita klik. Oke, mana lagi yang jurnal Imelda Sari? Misalkan ini ada BSI-BSI-nya. Kita klik dulu. Benar nggak ini punya Imelda Sari? Kalau benar, kita back lagi. Kita checklist lagi. Yang ini sama yang ini. Yang mana lagi yang punya Imelda Sari? Dan kita akan melakukan merge author request. Jadi kita akan gabungkan nama-nama yang terpisah ini supaya jadi cuma satu. Mudah ya? Nanti ini nggak akan saya klik karena ini punya teman saya. Jadi kalau namanya mencar-mencar seperti ini, kita harus checklist dulu. Checklist ada 3 ya, kita checklist 3, lalu kita merge, kemudian jadi. Setelah jadi, nanti akan muncul hanya satu Imelda Sari. Entah Imelda Sari yang kalian pilih ya, atau Sari Imelda. Ya carinya ini aja Imelda Sari. Nah setelah itu, ini deh author ID-nya. Kalau sudah gabung jadi satu ya, karena author ID-nya beda-beda. Contoh ini, Imelda Sari, author ID-nya 372 depannya ya. Nah kalau yang Sari Imelda, ini yang universitas, nah 122, nah beda kan? Nah jadi setelah di merge atau di combine, maka akan muncul ID baru lagi. Seperti itu untuk yang di Garuda. Mudah bukan? Mudah banget. Itulah tadi cara mendapatkan Garuda ID, Pablon ID, dan Researcher ID versi Brian Givan. Jika ada ingin tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Tetap semangat dalam menempuh perjalanan panjang menjadi seorang dosen profesional. Salam dari Brian Givan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.